Hari ini bikin vlognya pagi-pagi karena dari jam 4 tuh udah agak rusuh di rumah karena hari banyak acara. Jadi kayak mau nggak mau ya, gue kalau udah bunyi gerasa-gerusuk tuh udah pasti udah susah banget untuk tidur lagi. Jadi hari ini vlognya sambil sarapan roti sama selai coklat. Jadi gue udah berdoa, makan ya. Nyokap sama bokap gue itu mereka punya indera perasa itu ya, indera pengecap itu cukup sensitif. Yang berarti menurut gue mereka tahu makanan enak dan enak gitu ya. Gue kan waktu kecil bokap gue bikin ikan bawal tim gitu, dan semenjak itu gue tahu bahwa gue suka kalau ikan itu di tim dibandingkan ikan goreng ya. Memang nggak semua ikan bisa di tim sih, tapi kalau misalnya emang ikannya kayak udah akan dibumbuin bumbu tim Chinese gitu, enak banget. Gue makanin tuh wanshui-nya, gue makanin jahenya gitu ya, bawang putihnya tuh kayak enak banget gitu, cabenya, ikannya juga gitu kan, sama kuahnya juga. Nah, kalau nyokap itu, emang nyokap gue nggak pernah masak yang kayak ribet banget ya. Kayak menurut gue masakan yang paling ribet menurut gue yang pernah nyokap gue buat itu ya sop iga aja gitu. Kalau nyokap gue tuh juga jago baking. Malah dulu bokap gue juga bisa. Bokap gue yang bikin adonan, terus yang decoratingnya nyokap. Jadi gue akhirnya belajar buat masak juga. Gue nggak jago baking. Masakan gue simple, nggak ribet gitu ya. Kayaknya yang paling ribet yang gue inget yang pernah gue masak sampai saat ini tuh cuma itu aja, ayam woku. Dan itu gue bikin nggak pedes karena gue nggak bisa pedes. Lidah gue bisa makan pedes tapi perut gue nggak bisa. Sama tuh bokap lagi sakit, PR gue bikin sop iga. Oh ternyata sop iga tuh ribet ya bikinnya gitu. Kecuali emang lo punya panci presto kan enak ya, cepet. Nah, singkatnya memasak itu jadi hobi gue gitu ya, mau nggak mau gitu, karena gue suka makan orangnya. Nah menurut gue daripada makan di luar yang nggak tahu isinya apaan, jaminannya nggak tahu gitu ya. Jadi gue pengen bisa bikin sendiri di rumah supaya bisa ngatur gulanya, ngatur garamnya, tahu bahan olahannya, dan juga bonusnya lebih hemat ya kan. Jauh tahu lebih hemat kalau kita masak di rumah. Tapi memang ya macam-macam ya. Kalau beberapa orang kayak lah lu enak gitu kan, orangnya di keluarga lo banyak gitu kan, jadi kalau makan langsung rame-rame. Tapi waktu itu juga pernah gue akhirnya mau gak mau masak pakai rice cooker. Lagi pandemi susah banget cari gas, dan nggak bisa juga gue untuk masang gas sendiri ya kan. Pakai rice cooker dulu ya, pakai rice cooker dulu aja deh biar sampai nanti toko yang biasa buka gitu kan.
Ya untungnya ada microwave, rice cooker, toaster, jadi bisa dipakai kalau makan buah-buahan gitu ya, atau enggak kalau mau ngangetin makanan. Nah, singkatnya dari hal yang gue suka ini pernah loh jadi hal yang sangat gue takutin. Jadi sekitar tahun 2000 berapa ya, 18 apa 19, gue itu lagi emang sendirian di tempat temen gue. Terus emang karena temen gue juga, ya gue lagi sendirian gitu, udah malam, terus kayak aduh udahlah gue ngangetin apa yang ada di kulkas. Saat itu yang ada cuma pempek, kapal selam. Gue lupa ya detailnya bagaimana, pokoknya udah gue masukin sebelum hangat lah ya, supaya nggak meledak-meledak gitu kan. Itu aman-aman aja gitu, tapi waktu gue balik kayaknya mungkin untuk dibalik itu ada airnya kan. Padahal si pempeknya tuh udah gue taruh di suhu ruang, udah thawing gitu. Jadi kayak pasti esnya itu karena beku kan, pasti udah turun lah gitu. Tapi mungkin masih ada air, jadi waktu gue balikin minyaknya langsung bledos gitu, si pempeknya juga mental kan. Lah gue kan refleks ya, kayak langsung lempar itu panci gue. Terus minyaknya tuh kena ke muka, ke tangan, dan ke paha gue. Waktu itu gue kayak oke, stop dulu, jangan panik karena gue sendirian kan saat itu. Gue juga nggak kenal tuh tetangga unit sebelah gitu kan. Aduh gimana ya? Ya udah gue pokoknya siram air dulu, air mengalir ya kan. Air mengalir dari keran, gue siramin dulu semuanya, terus gue tenang dulu, tenang. Aduh, mulai panas muka gue, tangan sama paha. Yang paling parah tuh sebenarnya tangan nih, kalau misalnya makanya kelihatannya kayak kecil ya. Sesungguhnya waktu kejadian muka gue tuh kayak gini. Tangan gue nggak fotoin paha sebenarnya nggak terlalu ya, dan udah mulai hilang juga. Jadi itu tuh kejadian begitu cepat gitu kan. Terus emang teman gue lagi nggak bareng sama gue, terus gue sendirian di apartemen tuh, gue kayak aduh gimana nih ya gitu kan. Gue berusaha tidur tuh malam itu, nggak bisa karena tangan gue panas banget. Gue baru pernah ngerasain sepanas itu dan sampai nggak bisa tidur. Kayak panas banget gitu kan, makanya sampai gelembungnya gede banget karena kayaknya dia udah dalam banget gitu kan, dan ya parah banget lah. Ya seperti biasa ya, orang tua gue itu adalah orang tua yang cukup peka ya kan. Tiba-tiba habis dari kejadian 30 menit kemudian bokap gue nanya, "Adek," karena gue di rumah dipanggilnya adek karena bokap. "Adek, kabarnya gimana? Mateng nggak?" Akhirnya gue bilang, intinya waktu itu kita mau pergi dan nyokap gue pergi duluan, nanti gue nyusul gitu kan. Aduh gimana nih ya gitu kan. Singkat cerita akhirnya gue bilang lah ke bokap, gue kena minyak, tapi pokoknya intinya gue cancel semua acara yang ada dalam 1 bulan itu, fokus ke pemulihan. Nah saat itu gue juga masih kuliah kan, dan itu kan sebelum pandemi ya, jadi mau gak mau gue harus ke kuliah. Jadi semua orang kayak, "Stella mukanya kenapa?" Ya nih ada minyak gitu kan lagi. Sebenarnya malesnya gue kayak ketemu orang kayak harus bicarain kayak gitu kan. Ya pada akhirnya ya udah fokus ke pemulihannya, kurangin semua kesibukan supaya bisa ininya nggak banyak kena debu gitu kan. Akhirnya gue pindah tempat lah, pindah tempat ke tempat yang baru. Nah ini kan gue baru terguncang ya gitu kan, baru ini kena apa segala macam, karena muka gue puji Tuhan banget nggak kena ke mata gue, puji Tuhan banget. Itu gue kayak soalnya sempet sampai ini nih kena ke sini. Karena waktu gue ngecek, oh ya ampun gitu kan. Nah terus gue pindah ke tempat baru, dimana mau gak mau
kan gue mesti makan ya di tempat tinggal itu. Dan emang itu kompornya kompor tanam sih gitu ya. Meskipun aman ya kan, lebih aman lah ya daripada kompor biasanya, tapi kayak ada bunyinya kan, kayak cetak gitu kan, baru biar gitu kan, baru buka kayak nyala gitu kan, keluar gitu kan apinya. Dan gue tuh kayak aduh kayak aduh gimana ya, aduh gue takut gitu kan, aduh bisa nggak ya gue masak lagi gitu kan. Kalau enggak gue nggak makan nih gitu. Emang sebenarnya bisa sih untuk beli makan dari luar. Cuma kayak aduh kayak masih kayak ke bawah lagi, terus kayak nanti ambil lagi apa segala macam, ribet gitu ya, karena gue bener-bener ngurangin banget kegiatan di luar. Nah terus udah kayak gitu, iya itu parahnya tuh gara-gara gue pindah ke tempat baru ya, kan gue orangnya nggak bisa ya kotor-kotor gitu kan, kayaknya kayak nempel di kaki, tangan, debuan gue nggak bisa. Ya udah itu tuh baru aja sembuh dan gue ngepelnya tuh kayak mesti gue peres sendiri juga gitu loh, jadi kayak sempet juga masuk lagi gitu kotorannya gitu, gitu kan. Gue itu sih ngomel juga ke diri gue, aduh susah juga ya, gue nih nggak bisa diem, tapi kayak ini tangan gue masih dalam masa pemulihan nih gitu. Akhirnya ya pokoknya gue belajar lah untuk masak lagi. Nah cara gue untuk menghadapi ketakutan gue saat itu adalah pertama, gue menemukan diri gue mesti menghadapi ketakutan itu. Kalau enggak gue gak makan. Yang kedua, gue atur waktu lebih lama. Supaya misalnya preparationnya lebih santai, pelan. Gue masak juga nggak gerasak gerusuk gitu ya. Dan gue fokusnya kurangin ke gorengan. Kayaknya waktu itu gue bener-bener goreng sendiri tuh kayaknya lumayan deh 3 bulan setelahnya. 3 bulan atau berapa bulan ya? Atau 6 bulan ya? Pokoknya kuah aja. Supaya gue gak ngeliatin kayak gorengan gitu. Nah waktu belajar goreng juga, akhirnya gue belajar pokoknya kayak masukin makanannya ke gorengan itu, ke minyak itu, sebelum dia panas banget tuh, supaya nggak langsung bereaksi. Kenapa gue masih maksain? Tadinya gue udah celaka, lalu gue akhirnya bisa masak lagi. Karena gue merasakan ya, ada kebahagiaan tersendiri ketika orang-orang terdekat gue itu makan makanan gue, makan masakan gue. Itu sebabnya gue ngerti banget ya, nyokap gue tuh berusaha untuk kayak siapin makanan ketika anak-anaknya pas lagi ngumpul. Gue ngerti banget ada orang-orang yang selalu nyediain makanan ketika banyak orang ngumpul gitu ya. Lo mau keluarga mau bukan gitu, yang penting kita datang ngumpul gitu. Ada kan sekarang orang-orang kayak ada duit gak ada duit, yang penting makan buat ngumpul. Ngumpul buat makan buat ngumpul buat makan. Jadi meskipun capek ya, masak itu capek loh. Dari preparationnya, masaknya, nyuci piring sendiri juga gitu kan, capek itu capek. Nah jadi gue ngerasa sendiri ketika orang terdekat gue nikmatin makanan gue ya, meskipun tidak sempurna ini ya kan. Gue tuh nggak yang jago banget kayak temen gue. Dia chef di darat, lautan dan di udara gitu. Gue kalau ke tempat dia yang masakin gue gitu ya, iyalah gitu kan, dia chef. Gak sih, menurut gue kayak kalau gue juga nikmatin makan orang lain tuh kayak enak banget ya. Maksudnya kayak nggak masak gitu kan, nikmatin makan orang lain. Tapi yang penting gue bisa masak dan orang bisa makan itu ya kenyang, ya udahlah cukup gitu ya, nggak yang ribet-ribet banget. Nah jadi waktu gue keinget waktu gue kecil dulu, gue tuh memang udah ada dorongan untuk ikut-ikut komunitas non-profit yang tujuannya untuk sosial gitu ya. Ketika lagi ada bencana, pengungsian, gue udah kepikir tuh gitu kan untuk ikut grup tim SAR gitu kan, gue bagian di kitchen ya. Tapi
yang membuat gue juga jadi mundur adalah gue nggak tega ngeliat orang sakit, menderita gitu. Gue nggak tega, pasti nanti gue stres sendiri. Nah, jadi keinginan gue untuk kasih makanan ke orang tuh sebenarnya dari dulu ya. Jadi waktu gue SMA itu, gue rutin tuh untuk gue dari satu tempat menuju pulang, gue udah bawa kayak nasi box gitu yang gue beli ya, untuk gue sampai pulang sambil gue bisa bagiin makanan itu. Nah, setelah sekian lama, akhirnya di awal tahun inilah gue mulai lagi kasih makanan gratis itu. Bedanya gue nggak beli kayak dulu, gue ngolah sendiri. Kenapa? Karena ya itu tadi, gue bisa ngatur makanannya, porsinya, kualitasnya, ya kan. Jadi gue lupa bulan apa ya, Februari atau Maret kayaknya, mulailah gue bikin dari 10 lunchbox untuk dibagiin ke orang-orang yang gue temuin. Terus akhirnya bulan kemudian ada beberapa kenalan gue ya, bahkan orang dari sosmed nih, luar biasa yang mau support untuk pemberian makan gratis ini. Tujuannya sebenarnya apa sih kasih makan gratis ini? Sebenarnya gini loh, gue pengen kasih semangat ke mereka kalau masih ada Tuhan yang pelihara mereka. Maksudnya untuk makan dan minum itu pasti Tuhan akan kasih ke setiap orang gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang itu orang tuh makan berapa sih, 25-30 ribu ya kan. Kalau mereka makan 3 kali sehari udah 90 ribu. Tapi setidaknya dari satu lunchbox itu mereka bisa hemat duit mereka untuk bayar yang lain yang lebih berguna gitu. Jadi itu gue udah lakuin 3 bulan di setiap awal bulan. Dan setelah bulan ketiga sempat berhenti ya sampai sekarang karena guanya lagi fokus bikin buku. Makanya gue lagi ngatur nih, semoga di akhir 2024 ini ya, bulan Desember bisa start lagi, mulai lagi kasih makan gratis. Dan karena gue juga yang ngolah ya, kayak masih ini dulu nih, masih dikit-dikit dulu 10, 20, belum langsung kayak 100 gitu. Kalau 100 kayaknya gue akan kerjasama sama teman-teman gue untuk ngatur gitu gimana caranya dari persiapannya sampai ketika kita mau bagiin makanan itu gitu kan. Ada nggak respon orang-orang yang unik gitu ya ketika terima makanan gratis? Ya pastinya ada gitu. Tapi justru lebih banyak lagi yang tidak terduga gitu ya, kayak mereka yang doain gue di tengah jalan gitu kan. Mereka yang ternyata gitu kan, anaknya banyak gitu kan, dan ngumpet di mana, di dorongan kayu itu ya, apa sih dibilangnya, tempat tinggalnya mereka gitu kan. Dan ada juga yang ibu sama anak lagi ngamen gitu ya, dan ibunya bersyukur banget lah ya, makasih ya non gitu kan. Ya karena sesimpel itu sih, orang itu perlu percaya kalau masih ada Tuhan yang pelihara mereka, kasih mereka makan dan minum gitu. Jadi seberapapun rezeki mereka, tapi ketika mereka dapat makanan gitu ya, mereka bisa tahu bahwa hari ini masih ada berkatnya Tuhan gitu. Nah jadi itulah yang menjadi perjalanan gua kan, dari sesuatu yang gue sangat sukai menjadi hal yang sangat gue hindari, gue takuti, sampai akhirnya gue belajar untuk mencintai itu lagi, melakukan itu lagi gitu ya, karena itu tuh penting bagi gue. Jadi memang memakan waktu yang cukup panjang ya, tapi kalau nggak dari peristiwa itu kayaknya gue nggak lebih berhati-hati dalam memasak gitu ya. Tapi menurut gue itu jadi pelajaran yang bagus buat gue. Sampai hari ini pernah nggak gue goreng pempek? Pernah dong gitu ya, pernah. Tapi memang gue udah atur cara-caranya seperti apa gitu. Dan gue ketemu sama orang juga kayak kasusnya sama, pempek juga gitu ya. Bahkan dia mental, bahkan kenanya ke punggung lagi. Itu kan kayak lebih ribet ya, karena aduh kena punggung gitu kan. Kayak lo mau ngapain tuh susah gitu karena kena punggung. Ya waktu itu gue sih kenanya
yang perih banget itu di tangan ya. Kalau di wajah panas tapi kayak nggak perih gitu, panas aja. Jadi ya itulah ya, hidupku juga nggak selalu menyenangkan, hidup gua, nggak selalu baik gitu ya, seperti yang mungkin, orang-orang itu perkirakan. Tapi menurut gua, kecelakaan atau kerugian itu sebenarnya justru menciptakan sebuah rasa waspada dalam diri kita, gitu. Dan akhirnya, kita bisa memilih mau tetap melakukan hal itu atau akhirnya bener-bener selesai gitu ya, udah nggak lagi mau masak gitu ya. Tergantung dari perspektif kita, itu aja sih. Karena memang gue orangnya cukup gampang ketakutan, gue bahkan menganggap diri gue tuh paranoid banget. Banyak ketakutannya, banyak hal-hal yang udah gue reka-reka terjadi dalam pikiran gue gitu ya, skenario-skenario terburuk, terparah gitu ya. Dan akhirnya pelan-pelan gue juga udah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu gitu ya. Bagus juga sih, karena akhirnya semua ketakutan kita itu mau seberusaha kayak gimana pun kita hindarin, pasti kita akan ketemu lagi. Dan kalau lo ketemu sama ketakutan lo, hadapilah sampai akhirnya lo bisa melalui ketakutan.